Hai sahabat Syifaul Qalbi, terima kasih sudah mampir di sini. Aku tahu, kamu nggak sedang nonton video ini secara kebetulan. Bukan karena algoritma YouTube yang iseng. Bukan juga karena kamu lagi bosan scrolling terus tiba-tiba nyantol di sini. Enggak. Kamu sampai di video ini karena Allah yang gerakkan langkahmu. Allah yang gerakkan jari-jarimu, sampai akhirnya kamu berhenti di satu kalimat yang seolah berbisik lembut ke hatimu. Pandangan dan senyum itu bukan kebetulan, Allah sudah tulis di lauh mahfuz. Kalimat itu mungkin bikin kamu diam sejenak, menarik napas, dan tanpa sadar, ada bagian dari hatimu yang tergetar. Ya, mungkin karena cerita ini bukan sekadar kisah tentang pertemuan, tapi tentang takdir yang Allah rancang jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Kita sering merasa, semua yang terjadi di hidup kita itu kebetulan. Kebetulan ketemu seseorang di tempat yang enggak pernah direncanakan. Kebetulan saling pandang di waktu yang enggak disangka. Kebetulan saling senyum. Lalu hati seolah tertambat tanpa sebab. Tapi sahabat Ashifa, nggak ada satupun yang kebetulan di bawah langit Allah. Bahkan, detik saat kamu nonton video ini pun, sudah Allah catat sejak ribuan tahun yang lalu, di sebuah tempat yang nggak bisa dijangkau oleh logika manusia, lauh mahfuz. Tempat di mana semua takdir tersimpan rapi, lengkap, dan tidak pernah salah. Pernah nggak sih kamu ngerasain momen di mana kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya? Tapi hatimu kayak langsung tahu, ada sesuatu yang berbeda? Mungkin kamu nggak saling bicara, tapi tatapan itu cukup untuk membuat waktu seolah berhenti sejenak. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Kamu mencoba menepisnya, tapi hati tetap saja bergetar. Lalu kamu bilang ke diri sendiri, ini cuma kebetulan. Tapi ternyata setelahnya kamu terus teringat. Wajahnya muncul dalam doa, dalam sepi, dalam mimpi. Seakan Allah sedang ingin mengirimkan pesan halus. Ini bukan kebetulan. Aku yang atur semua. Sahabat Ashifa, kadang kita lupa kalau hidup ini sepenuhnya ada dalam kendali Allah. Setiap langkah, setiap pertemuan, bahkan setiap tatapan mata, semuanya sudah ditulis. Allah tahu kapan kamu akan tersenyum, kapan kamu akan menangis, dan kepada siapa kamu akan menatap dengan cara yang berbeda. Nggak ada yang luput dari kehendaknya. Maka kalau kamu hari ini sedang teringat seseorang hanya karena sebuah pandangan, jangan buru-buru menolak atau menganggapnya sia-sia. Mungkin itu cara Allah mengajarkanmu tentang arti rasa yang suci, tentang bagaimana hati bisa bergetar bukan karena manusia, tapi karena cinta yang datang lewat takdir. Ada kalanya Allah mempertemukan dua pandangan, bukan untuk dijadikan kisah cinta duniawi, tapi untuk jadi awal perjalanan spiritual. Mungkin kamu dipertemukan bukan untuk memiliki, tapi untuk belajar mengenal arti kehilangan. Mungkin kamu dipertemukan bukan untuk bersama, tapi untuk memahami bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang siapa yang ada di sampingmu, tapi siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Kadang Allah sengaja menghadirkan seseorang agar kamu tahu bahwa setiap getaran di hati itu harus kembali disandarkan kepadanya. Coba renungkan, dari sekian banyak orang di dunia ini, kenapa Allah pilih kamu untuk bertemu pandang dengan Dia? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan di waktu lain? Karena Allah tahu, di antara miliaran momen, itulah waktu yang paling tepat. Mungkin kamu lagi lelah, lalu Allah kirim senyum itu untuk menguatkanmu. Mungkin kamu lagi kehilangan arah, lalu Allah hadirkan pandangan itu untuk menumbuhkan harapan baru. Semua itu bagian dari kasih sayang Allah, yang tak selalu bisa kita pahami, tapi selalu bisa kita rasakan. Kadang Allah tidak langsung menjelaskan alasan di balik setiap pertemuan. Dia biarkan kita bertanya-tanya, supaya hati kita belajar sabar. Dia biarkan kita merindu, supaya kita belajar menahan diri. Dia biarkan kita berharap, supaya kita belajar menyerahkan segalanya kepadanya. Karena dalam setiap pertemuan yang Allah tulis, selalu ada makna tersembunyi yang lebih besar dari sekadar rasa suka. Ada pelajaran tentang takdir, tentang iman, tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Dan kalau kamu sedang menonton ini dengan perasaan yang berat karena seseorang, mungkin ini saatnya kamu tenang. Pandangan itu bukan kebetulan. Senyum itu bukan kebetulan. Pertemuan itu bukan kebetulan. Semua sudah ada dalam catatan Allah. Jadi berhentilah merasa bersalah atas sesuatu yang sudah tertulis, dan berhentilah khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Karena semua sedang berjalan sesuai skenario terbaik dari Allah. Aku tahu, mungkin sekarang kamu masih menyimpan rasa yang belum sempat diungkapkan. Mungkin kamu masih menunggu, berharap, bahkan mendoakan seseorang yang tak tahu sedang kamu rindukan. Tapi tenang, Allah dengar semua itu. Bahkan sebelum kamu ucapkan,
Dia sudah tahu isi hatimu. Dia tahu betapa kamu berusaha menahan diri. Dia tahu betapa kamu berjuang untuk tidak melupakan, tapi juga tidak melanggar batas. Dia tahu semuanya. Dan percayalah, Allah nggak akan biarkan usahamu sia-sia. Sahabat Ashifa, coba sekarang kamu tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadiran Allah yang selalu dekat. Semua hal yang kamu alami, semua rasa yang kamu pendam, semuanya bukan tanpa makna. Kadang, Allah mempertemukan kamu dengan seseorang untuk mengajarkan bahwa cinta itu bukan hanya tentang siapa yang kamu suka, tapi tentang siapa yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Mungkin Allah kirim dia bukan untuk jadi milikmu, tapi untuk jadi alasan kamu berdoa lebih sungguh-sungguh. Kalau kamu setuju bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, yuk, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang. Kita salurkan energi positif bareng-bareng. Angka itu jadi simbol doa kita. Doa agar Allah kuatkan hati kita dalam menerima setiap takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz. Karena kalau kamu menulis 77 dengan niat yang tulus, insya Allah, itu jadi bentuk syukurmu atas semua yang sudah Allah atur dalam hidupmu. Dan ingat, perjalanan ini belum selesai. Setelah pandangan itu, setelah senyum itu, selalu ada langkah-langkah baru yang Allah siapkan. Kadang bukan untuk mendekat, tapi untuk mendewasakan. Kadang bukan untuk memiliki, tapi untuk menyadarkan bahwa semua rasa harus kembali kepada pemilik rasa. Jadi jangan takut dengan takdir, karena setiap takdir yang datang dari Allah pasti punya alasan yang indah. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana Lauh Mahfuz menyimpan setiap kisah hidup manusia dengan sempurna, termasuk kisah kamu. Tapi sebelum lanjut, tenangkan dulu hatimu. Ucapkan dalam hati, aku percaya, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Allah tulis. Karena ketika kamu percaya itu, kamu sedang menenangkan jiwamu dengan keyakinan yang paling indah, bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu dengan penuh cinta. Sahabat Shifaul Qalbi, kita lanjutkan perjalanan hati ini. Tadi kita sudah bicara tentang pandangan pertama yang ternyata bukan kebetulan. Sekarang, di bagian kedua ini, mari kita menyelam lebih dalam ke satu hal yang sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan sungguh-sungguh. Lauh Mahfuz, sebuah tempat di mana Allah sudah menulis semua takdirmu, takdirku, dan takdir seluruh makhluk sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Pernahkah kamu berpikir, seberapa jauh sebenarnya Allah sudah mengatur hidupmu? Dari detik kamu lahir, siapa orang tuamu, di mana kamu tumbuh, bahkan siapa yang membuat hatimu bergetar pertama kali, semua sudah tertulis rapi di Lauh Mahfuz. Bukan dengan tinta biasa, tapi dengan ilmu Allah yang tidak pernah salah. Allah menulis setiap takdir dengan penuh kebijaksanaan. Jadi saat kamu bertanya, kenapa aku bisa bertemu dia? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena memang sudah tertulis begitu sejak awal. Kadang manusia berpikir, hidup ini berjalan acak, tapi tidak bagi Allah. Tidak ada satu pun yang acak dalam rencananya. Pandangan yang kamu kira singkat, senyuman yang kamu anggap sepele, semuanya bagian dari kisah yang Allah susun sempurna. Lauh Mahfuz bukan sekadar kitab catatan, tapi bukti bahwa semua peristiwa di hidupmu berjalan sesuai naskah terbaik dari Sang Pencipta. Bayangkan begini, sahabat Ashifa, kamu berjalan di sebuah jalan panjang, gelap, dan penuh tikungan. Kamu nggak tahu kemana harus melangkah, tapi ternyata dari atas sana, Allah sudah lihat seluruh jalanmu dari awal sampai akhir. Dia tahu kapan kamu akan berhenti, kapan kamu akan jatuh, dan kapan kamu akan bertemu seseorang yang membuatmu menatap dengan cara yang berbeda. Dan ketika momen itu terjadi, kamu mungkin kaget. Tapi Allah tidak, karena Dia yang menulisnya. Kadang Allah izinkan dua jiwa bertemu hanya untuk saling menyadarkan. Mungkin kamu dipertemukan bukan untuk cinta duniawi, tapi untuk cinta yang membawa kamu kembali kepadanya. Ada pertemuan yang Allah atur bukan untuk kebersamaan, tapi untuk ujian kesabaran. Ada juga pertemuan yang terlihat singkat, tapi meninggalkan bekas panjang di hati, karena di situ Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dalam membolak-balikkan rasa. Kamu pernah nggak sih merasa seolah Allah mempertemukanmu dengan seseorang di waktu yang salah? Kamu lagi nggak siap, tapi tiba-tiba hatimu jatuh pada pandangan pertama. Kamu berusaha menolak, tapi hati justru semakin dalam. Kamu bilang pada diri sendiri, kalau ini bukan jodohku, kenapa Allah biarkan aku jatuh cinta? Tapi sahabat, justru di situ rahasia Lauh Mahfuz bekerja. Allah nggak pernah salah waktu. Mungkin kamu merasa pertemuan itu datang terlalu cepat,
Padahal Allah tahu kamu butuh rasa itu untuk memperbaiki hatimu. Rasa itu datang agar kamu belajar mencintai dengan cara yang lebih benar. Allah biarkan kamu merasakan manisnya harapan dan pahitnya kenyataan, agar kamu tahu, cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak menuntut, hanya berserah. Dan dalam setiap rasa yang Allah tulis, selalu ada makna spiritual yang dalam, asal kamu mau melihatnya dengan hati yang tenang. Cinta yang datang dari pandangan, bukan sekadar kebetulan, tapi cara Allah membangunkanmu. Kadang Allah turunkan cinta agar kamu sadar bahwa hati ini masih hidup. Tapi hidupnya hati bukan untuk manusia, melainkan untuk mengenal Allah lebih dalam. Saat kamu jatuh cinta, kamu belajar tentang harap, kamu belajar tentang doa, kamu belajar menunggu, dan kamu belajar menyerahkan hasilnya kepada takdir. Semua itu adalah bagian dari perjalanan imanmu. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya." Ayat itu bukan hanya tentang bencana, tapi itu tentang setiap hal yang menimpa hatimu, termasuk perasaan yang tiba-tiba tumbuh tanpa kamu minta. Jadi jangan pernah merasa bersalah karena jatuh cinta, tapi jadikan rasa itu jalan untuk lebih dekat dengan Allah. Karena jika cinta itu ditulis olehnya, maka dia juga yang akan menuntunmu bagaimana menjaganya. Lauh Mahfuz itu seperti lembaran yang sempurna. Tidak ada revisi, tidak ada kesalahan, dan di dalamnya tertulis kisah hidupmu dengan sangat detail. Bahkan kapan kamu akan tersenyum di depan seseorang pun tercatat di sana. Maka jangan heran kalau suatu hari kamu bertemu seseorang yang tiba-tiba terasa begitu familiar, seolah kamu sudah mengenalnya lama. Bisa jadi itu karena Allah memang sudah menetapkan jiwamu untuk saling menyapa sejak di alam ruh. Pernah dengar hadits tentang ruh-ruh yang saling mengenal sebelum dunia diciptakan? Nabi Muhammad bersabda bahwa ruh-ruh itu seperti pasukan yang saling mengenal di alam sebelum dunia. Ruh yang saling dekat di sana akan mudah saling tertarik di dunia. Jadi ketika kamu merasa klik dengan seseorang tanpa alasan yang jelas, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mempertemukan dua ruh yang dulu pernah saling mengenal di alam sebelum kehidupan ini. Indah ya, tapi ingat, tidak semua pertemuan berarti harus menjadi kepemilikan. Kadang Allah pertemukan dua ruh yang saling mengenal hanya untuk saling menguatkan sejenak, lalu berpisah dengan doa. Ada cinta yang Allah izinkan tumbuh, tapi tidak Allah izinkan bersatu. Karena cinta itu bukan untuk dunia, tapi untuk mengajarkanmu makna ikhlas. Maka jangan terlalu sedih ketika seseorang yang kamu kira akan jadi bagian hidupmu justru pergi. Bisa jadi, dia hanya bagian dari bab yang harus kamu lewati untuk sampai ke halaman berikutnya yang lebih indah. Sahabat Ashifa, setiap perasaan yang kamu rasakan adalah energi, dan energi itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Jadi kalau kamu sedang menyimpan rasa yang belum tersampaikan, jangan biarkan energi itu berubah jadi kesedihan. Ubah menjadi doa, ubah menjadi usaha untuk memperbaiki diri. Karena ketika kamu berdoa, energi cinta itu naik ke langit, dan Allah yang akan mengatur kemana ia akan berlabuh. Maka yuk, salurkan energi positifmu sekarang. Tulis angka 77 di kolom komentar. Tanda bahwa kamu memilih untuk menyerahkan segala takdirmu kepada Allah dengan ikhlas. Ingat, setiap angka 77 yang kamu tulis dengan niat baik akan jadi simbol harapanmu, simbol bahwa kamu siap menerima semua yang Allah tulis di Lauh Mahfuz dengan lapang dada. Kita tulis 77 bukan sekadar angka tapi niat. Niat untuk terus berprasangka baik pada Allah. Karena Allah itu seperti yang kita sangkakan. Kalau kamu yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik, maka yang terbaiklah yang akan datang padamu. Dan kamu tahu, keindahan Lauh Mahfuz adalah ia tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Ya, doa. Itulah kenapa Rasulullah selalu mengajarkan agar kita tidak pernah berhenti berdoa, karena doa bisa menjadi sebab Allah menulis takdir baru yang lebih baik. Jadi kalau kamu merasa kisahmu saat ini belum indah, jangan menyerah. Mungkin Allah sedang menunggu doamu yang sungguh-sungguh. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar kamu yakin bahwa takdir bisa jadi lembut kalau kamu mendekat kepadanya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang bingung dengan rasa yang kamu punya, tenangkan hati. Pandangan itu bukan kebetulan. Senyum itu bukan tanpa arti. Tapi bukan berarti semuanya harus kamu miliki. Kadang Allah hanya ingin kamu paham bahwa rasa cinta juga bisa jadi bentuk ujian. Ujian untuk menundukkan hati, bukan untuk menuruti nafsu. Karena cinta yang Allah ridai selalu membuatmu semakin dekat kepadanya, bukan semakin jauh dari ketaatan. Coba kamu ingat-ingat lagi, betapa banyak pertemuan di hidupmu yang akhirnya membawamu kepada perubahan besar.
Mungkin ada yang membuatmu belajar sabar, ada yang mengajarkan ikhlas, ada yang membuatmu sadar bahwa hanya Allah yang bisa menenangkan hati. Setiap pertemuan itu adalah ayat hidup, tanda bahwa Allah masih mengajarimu lewat pengalaman. Maka jangan pernah sia-siakan setiap tatapan, setiap senyum, setiap rasa yang hadir di hati. Semua punya peran dalam membentuk dirimu hari ini. Lauh Mahfuz bukan hanya catatan takdir, tapi bukti bahwa Allah sangat mencintai detail. Allah tidak pernah asal menulis. Kalau kamu hari ini merasa kehilangan, percayalah. Itu bukan karena Allah lupa menulis kebahagiaan untukmu, tapi karena Dia sedang menyiapkan kebahagiaan yang waktunya belum tiba. Allah tahu kapan kamu siap. Allah tahu kapan waktunya kamu akan benar-benar paham kenapa semua ini terjadi. Dan kelak, di suatu titik kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berkata, "Oh, ternyata begini cara Allah menulis ceritaku." Semua luka akan terasa masuk akal. Semua tangis akan berubah jadi syukur. Karena kamu akan sadar sejak awal Allah tidak pernah salah. Dia hanya menuntunmu perlahan, agar kamu belajar mengenal cintanya sebelum mencintai makhluknya. Jadi sahabat Syifaul Qalbi, tetaplah percaya. Pandangan dan senyum itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari naskah suci yang tertulis di Lauh Mahfuz. Naskah yang Allah tulis dengan kasih sayang. Dan setiap rasa yang kamu miliki hari ini, kalau kamu jaga dengan doa, akan menjadi amal yang mendekatkanmu kepada surga. Karena cinta yang dibingkai dengan keikhlasan akan selalu kembali padanya. Kita lanjut di bagian ketiga nanti, di mana kita akan bicara tentang bagaimana semua rasa ini akhirnya kembali ke satu titik, kepada Allah. Karena sejatinya, setiap pertemuan, setiap pandangan, setiap senyuman, hanyalah jalan untuk mengenal siapa yang paling pantas untuk kita cintai. Sahabat Syifaul Qalbi, akhirnya kita sampai di bagian ketiga dari perjalanan ini. Sebuah bagian yang mungkin akan membuat hatimu lebih tenang, lebih paham, dan lebih dekat kepada Allah. Karena setelah memahami bahwa pandangan dan senyum itu bukan kebetulan, dan bahwa semua telah tertulis di Lauh Mahfuz, sekarang saatnya kita berbicara tentang bagaimana semua itu akan bermuara. Bukan pada manusia, tapi pada Allah, Sang Penulis Takdir. Coba kamu tenangkan dirimu dulu. Ambil napas pelan-pelan, rasakan degupan jantungmu. Itu bukan sekadar detak yang berulang, tapi tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memahami makna hidup. Setiap detak itu adalah izin darinya, agar kamu terus berjalan di jalan yang telah Ia atur. Jadi kalau hari ini kamu masih bertanya, kenapa aku harus merasakan pandangan itu? Kenapa aku harus tersenyum pada seseorang yang mungkin bukan milikku? Maka jawaban sesungguhnya adalah, karena Allah sedang mendidik hatimu. Allah tahu, manusia seringkali belajar melalui rasa. Allah tahu manusia kadang baru sadar ketika hatinya diguncang oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Dan salah satu guncangan paling lembut, tapi paling kuat adalah cinta. Cinta bisa menumbuhkan, tapi juga bisa menguji. Cinta bisa menenangkan, tapi juga bisa mengguncang. Tapi apapun bentuknya, selama cinta itu datang dalam kehendak Allah, Ia akan selalu membawa makna yang indah. Pernah nggak kamu merasakan, setelah pertemuan itu, kamu mulai jadi pribadi yang berbeda. Kamu mulai memperhatikan dirimu. Kamu mulai memperbaiki ibadahmu. Kamu mulai berdoa lebih sungguh-sungguh. Kamu mulai berhati-hati dengan pandanganmu. Mungkin itu cara Allah menuntunmu. Kadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang agar kamu sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menjadi lebih baik. Lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Dia tidak langsung memberikan yang kamu mau, tapi Dia selalu memberi apa yang kamu butuh. Allah tahu kalau kamu terlalu cepat diberi apa yang kamu inginkan, kamu bisa lupa kepadanya. Karena itu, kadang Allah tahan sedikit, agar kamu menengadah ke langit lebih lama, agar kamu berdoa lebih dalam, agar kamu tahu bahwa kebahagiaan bukan datang dari manusia, tapi dari rasa yakin kepadanya. Kamu mungkin pernah menangis karena seseorang yang tidak bisa kamu miliki, tapi tahukah kamu, mungkin itu tangisan yang justru membuat Allah sayang padamu? Karena saat kamu menangis di hadapannya, kamu sedang berbicara dengan cara yang paling jujur. Kamu sedang menumpahkan isi hatimu kepada satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Itu sebabnya, Allah seringkali menunda pertemuan yang kamu mau, agar kamu lebih dulu berkenalan dengan cinta yang tidak akan mengecewakan. Cinta kepadanya. Sahabat Ashifa, hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita semua sedang menempuh jalan kembali menuju Allah. Dalam perjalanan itu Allah titipkan banyak pertemuan,
Ada yang singkat, ada yang panjang. Ada yang membuatmu tersenyum, ada yang membuatmu menangis. Tapi semuanya punya satu tujuan, agar kamu mengenal siapa yang menulis cerita hidupmu. Setiap pandangan yang membuatmu rindu, setiap senyum yang membuatmu hangat, semuanya Allah kirim agar kamu semakin sadar bahwa di balik setiap rasa, ada Dia yang selalu memegang kendali. Kalau kamu masih merasa kehilangan, ingatlah satu hal, tidak ada yang benar-benar hilang dalam takdir Allah. Segala yang pergi, sebenarnya hanya berpindah tempat. Kadang Allah simpan sesuatu untuk waktu yang lebih baik. Kadang Allah ambil seseorang dari hidupmu, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin melindungimu dari sesuatu yang belum kamu mengerti. Dan kalau memang Dia bagian dari takdirmu, Allah akan memutarnya kembali ke arahmu dengan cara yang tak pernah kamu duga. Tapi kalau ternyata tidak, itu pun bukan kabar buruk. Karena di balik kehilangan ada pelajaran yang jauh lebih besar. Bagaimana kamu bisa tetap bahagia meskipun takdir tidak berjalan seperti keinginanmu? Disitulah kedewasaan imanmu tumbuh. Di situ kamu belajar bahwa cinta kepada Allah harus jadi pondasi, bukan pelarian. Kamu belajar bahwa bukan semua yang indah harus kamu genggam. Kadang yang terbaik justru adalah yang kamu lepaskan dengan doa. Dan disinilah rahasia terbesar cinta yang ditulis Allah. Cinta sejati bukan tentang siapa yang kamu temui pertama kali, tapi tentang siapa yang membuatmu tetap dekat dengan Allah meski jauh dari dunia. Bukan tentang siapa yang kamu genggam di dunia, tapi siapa yang namanya tetap kamu sebut dalam sujud. Karena yang tertulis di Lauh Mahfuz tidak akan pernah tertukar. Kamu tidak perlu cemburu, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu tergesa. Bayangkan Lauh Mahfuz adalah catatan abadi. Di dalamnya tertulis dengan indah setiap detik hidupmu. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, sebenarnya kamu sedang berjalan di jalan yang sudah Allah siapkan. Dan kalau kamu merasa sedih karena pandangan yang tidak berbalas, percayalah, Allah melihatnya. Allah tahu bagaimana perasaanmu, dan Dia sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih indah dari sekadar senyuman yang kamu rindukan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin senyum itu bukan tanda cinta, tapi tanda ujian? Allah sedang menguji apakah kamu bisa menjaga pandanganmu, menjaga hatimu, dan menundukkan egomu. Karena bukan semua yang membuatmu nyaman harus kamu kejar. Ada kalanya, yang membuatmu nyaman justru dikirim Allah untuk menguji keteguhanmu. Dan kalau kamu berhasil melewati ujian itu, Allah akan gantikan rasa itu dengan ketenangan yang luar biasa. Mungkin kamu sekarang lagi menunggu seseorang yang entah di mana, menunggu doa yang belum terjawab. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Bisa jadi kamu belum siap. Bisa jadi orang itu sedang Allah perbaiki. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa pas, seolah tidak pernah ada jarak. Karena Allah yang mempertemukan, dan pertemuan yang Allah atur selalu datang di waktu yang paling indah. Kalau kamu merasa rindu, jangan biarkan rindu itu membuatmu lalai. Jadikan rindu itu bahan bakar doa. Setiap kali kamu rindu, ucapkan nama Allah. Setiap kali kamu merasa kehilangan, sebut namanya lagi. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tathmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Jadi ketika rindu mulai menyiksa, jangan cari Dia, cari Allah. Karena Allah yang punya kunci hatimu, dan hanya Dia yang bisa menenangkan. Coba sekarang kamu lihat ke sekelilingmu. Lihat bagaimana setiap hal kecil dalam hidupmu punya makna. Mungkin pagi ini kamu tersenyum tanpa sebab. Mungkin ada pesan yang belum sempat kamu kirim. Mungkin ada doa yang kamu tahan di dada. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang mengatur alur ceritamu. Dan tugasmu hanya satu, yakin. Yakin bahwa setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari cinta Allah kepadamu. Sekarang aku mau ajak kamu untuk menyalurkan energi positif lagi. Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai sejauh ini, berarti hatimu sudah kuat. Yuk, tulis angka 77 di kolom komentar. Tapi kali ini, bukan sekadar tanda menyerahkan takdir, tapi tanda kamu siap memaafkan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu, memaafkan siapapun yang pernah membuatmu terluka. Karena hanya dengan memaafkan, kamu bisa membuka ruang baru di hatimu untuk kebahagiaan yang Allah siapkan. Ketika kamu menulis 77, bayangkan itu sebagai simbol doa. Doa agar hatimu semakin lapang menerima setiap takdir. Dan doa agar kamu bisa mencintai dengan cara yang Allah ridai. Doa agar kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu, yang ditulis Allah tidak akan pernah tertukar.
dan doa agar kamu selalu yakin bahwa setiap perasaan yang datang, setiap air mata yang jatuh, semuanya bernilai ibadah kalau kamu sandarkan pada Allah. Sahabat Syifaul Qalbi, hidup ini singkat, tapi setiap momen bisa jadi abadi kalau kamu isi dengan cinta kepada Allah. Pandangan dan senyum yang kamu alami mungkin hanya sesaat, tapi bisa jadi itu bagian dari jalanmu menuju surga. Karena siapa tahu lewat pandangan itu kamu belajar menjaga diri. Lewat senyum itu kamu belajar mengikhlaskan. Lewat rasa itu kamu belajar mencintai Allah lebih dalam. Jangan pernah menyesali pertemuan, sekecil apapun. Karena setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran mendekatkanmu kepada Pencipta. Allah tidak pernah main-main dalam menulis takdir. Semua ada tujuannya. Kadang, jalan yang kamu anggap rumit justru jalan paling indah menuju kebahagiaan. Jadi tetaplah berjalan dengan hati yang percaya. Sahabat Syifaul Qalbi, terima kasih sudah tetap di sini sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Aku tahu kamu nggak kebetulan nonton video ini. Allah yang gerakkan hatimu untuk sampai di titik ini. Mungkin karena di dalam dirimu ada rasa yang belum sempat sembuh, ada doa yang belum sempat terkabul, atau ada nama yang masih kamu sebut dalam diam. Tapi hari ini, kamu belajar satu hal besar, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah tertulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, termasuk pandangan itu, senyum itu, bahkan rasa yang kamu simpan itu. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu bisa memahami makna di balik setiap pertemuan. Allah tidak pernah mempertemukan dua hati tanpa tujuan. Kadang Allah pertemukan untuk menguatkan, kadang untuk menyadarkan, dan kadang untuk mengajarkan bagaimana rasanya kehilangan, agar kamu tahu siapa yang benar-benar setia. Semua pertemuan yang Allah atur bukan untuk menyakiti, tapi untuk membentuk hati agar lebih matang, agar kamu belajar mencintai bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin membawa rasa itu kembali kepada Allah. Sahabatku, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari alasan kenapa kamu harus bertemu dia, kenapa kamu harus jatuh cinta, kenapa kamu harus menanggung rindu yang begitu berat. Tapi tahukah kamu, terkadang Allah nggak ingin kamu menemukan jawabannya. Allah hanya ingin kamu percaya. Percaya bahwa semua yang terjadi itu bagian dari rencana yang sempurna. Allah tahu kapan kamu harus tertawa, kapan kamu harus menangis, dan kapan kamu harus benar-benar pasrah. Karena lewat rasa itu, Allah sedang mendidik jiwamu untuk mengenal makna cinta yang sebenarnya, cinta yang menenangkan, bukan cinta yang menyiksa. Mungkin kamu pernah menatap seseorang lalu hatimu bergetar tanpa sebab. Kamu menunduk, tapi di dalam hatimu ada doa yang pelan-pelan tumbuh. Ya Allah, kalau dia bukan untukku, tolong tenangkan hatiku. Doa itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan di saat itulah, Allah tersenyum melihat hambanya yang sedang belajar mengikhlaskan tanpa kehilangan keindahan rasa. Setiap air mata yang kamu jatuhkan karena seseorang, setiap doa yang kamu panjatkan dalam sepi, semuanya Allah dengar. Tidak ada yang sia-sia. Allah tidak pernah tuli terhadap isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucapkannya, Allah sudah tahu. Dan sebelum kamu menyerah, Allah sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Tapi Allah ingin kamu sabar dulu. Allah ingin kamu kuat dulu. Allah ingin kamu belajar dulu, supaya nanti saat takdir datang, kamu siap menyambutnya dengan hati yang bersih. Sahabat Syifaul Qalbi, pandangan itu bukan kebetulan. Senyum itu bukan kebetulan. Bahkan rasa yang kamu pikir salah itu pun bukan kebetulan. Allah menulisnya agar kamu paham bahwa cinta bukan sekadar tentang siapa, tapi tentang mengapa. Mengapa kamu mencintai, untuk apa kamu bertahan, dan kepada siapa akhirnya kamu kembali. Karena kalau cinta itu benar, maka cinta itu akan menuntunmu kembali kepada Allah, bukan menjauh darinya. Jangan takut dengan perasaan yang Allah tanamkan. Jangan takut dengan perpisahan yang Allah izinkan. Karena setiap rasa, setiap kehilangan, dan setiap tangis adalah cara Allah mendekatkanmu pada ketenangan yang hakiki. Kadang Allah harus mematahkan hatimu dulu, agar kamu tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersandar selain padanya. Kadang Allah biarkan kamu kehilangan seseorang, agar kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri, dan menemukan Allah di dalamnya. Kalau hari ini kamu masih menunggu, menunggulah dengan doa, bukan dengan gelisah. Karena menunggu dalam iman bukan bentuk kelemahan, tapi bukti bahwa kamu percaya pada waktu Allah.
Kalau kamu sedang berjuang melepaskan, lepaskanlah dengan ikhlas, bukan dengan marah. Karena melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk menyerahkan hasilnya pada Allah. Dan kalau kamu sedang bersyukur karena akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang menenangkan, jagalah dia dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan lupa bahwa pertemuan itu pun bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah yang memilihkan. Kita semua sedang berjalan di atas garis takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita tidak tahu kemana arah langkah akan membawa, tapi selama kita berjalan bersama Allah, tidak ada langkah yang sia-sia. Jadi, apapun yang kamu rasakan sekarang, bahagia, sedih, rindu, atau kecewa, semuanya adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk jiwamu. Setiap rasa punya tujuan, setiap luka punya arti, setiap kehilangan punya pengganti. Dan setiap doa punya waktu terbaik untuk dikabulkan. Hari ini berhentilah bertanya, kenapa harus aku? Dan mulailah berkata, Alhamdulillah, karena Allah masih memilih aku untuk merasakan ini. Karena hanya hati yang dipilih Allah yang bisa merasakan cinta dalam bentuk ujian. Hanya hati yang dikuatkan Allah yang bisa tersenyum meski sedang kecewa. Dan hanya hati yang dituntun Allah yang bisa berkata, aku ridha dengan semua yang Allah tulis. Sahabatku, sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu pejamkan mata sejenak dan ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku percaya, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Engkau tulis dengan penuh cinta. Rasakan ketenangannya. Rasakan bahwa semua yang kamu alami bukan tanpa alasan. Mungkin hari ini kamu belum mengerti, tapi nanti kamu akan paham bahwa apapun yang Allah tulis selalu berakhir dengan kebaikan. Karena Allah tidak pernah menulis sesuatu untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Dan kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar sekarang, aku ridha dengan semua yang Allah tulis. Biarkan kalimat itu jadi doa, jadi peneguh, jadi tanda bahwa hatimu sedang berproses menuju kedewasaan yang sebenarnya. Karena ketika kamu ridha, kamu sudah menang. Kamu sudah bebas dari luka, dari kecewa, dan dari penyesalan. Yang tersisa hanyalah kedamaian, karena kamu tahu, kamu sedang hidup di bawah skenario terbaik dari Allah. Ingatlah selalu, sahabat Shifal Qalbi, bahwa apapun yang tertulis untukmu tidak akan pernah tertukar, dan apapun yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Tapi semua yang kamu alami, setiap pandangan, setiap senyum, setiap perasaan, semuanya mengantarkanmu pada satu arah, kembali kepada Allah. Dan disitulah, akhirnya kamu akan menemukan cinta yang tidak pernah berakhir.